Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Saya akan bagikan bagaimana caranya supaya setiap hari kita dapat bimbingan tuntunan Roh Kudus dan terus mengalami Tuhan dan terus dipenuhi Roh Kudus. Ada 4 hal yang harus kita lakukan untuk Tuhan membimbing, memenuhi kita dan kita mengalami Tuhan. Karena Tuhan sendiri ingin kita dekat dengan Dia dan itu kerinduan yang paling Dia ingin. Seperti dalam Hosea pasal 4 ayat 3 dan 6. Dia paling suka kalau kita intim dengan Dia, mengenal Dia. Karena Dia mau kita menang karena Dia. Dalam Yesus kita lebih dari menang, bukan oleh yang lain. Jadi yang pertama, saudaraku, kita harus membuka hati dan pikiran kepada Tuhan. Setiap hari harus membuka hati pikiran kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, kepada Firman. Setiap hari, setiap saat, supaya Tuhan bekerja. Kalau pintu dibuka, Dia akan masuk, kata Wahyu 3:20, kata Yesus, ya. Itu yang pertama. Ya. Apa yang pertama? Buka hati pikiran dan terhadap Tuhan dan terhadap Roh Kudus. Yang kedua, saudara harus setiap hari menyucikan diri, menguduskan diri di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan, apalagi mengalami. Ya kan? Lagi masuk. Jadi mesti tiap hari kita menyucikan diri dan menguduskan diri. Ya, jadi bertobat itu tiap hari supaya dapat pengampunan, penyucian, pengudusan oleh darah Yesus.
Lalu yang ketiga, setelah langkah pertama, kedua sudah ada, langkah ketiga, saudara harus memberi waktu kepada Tuhan. Memberi waktu khusus kepada Tuhan. Bagaimana caranya memberi waktu khusus kepada Tuhan? Itu kita boleh lewat ibadah seperti ini. Bisa lewat doa, baik doa bersama, doa pribadi. Harus ada waktu khusus. Karena kita sudah belajar dalam Kisah Rasul, ketika mereka berdoa, goncanglah tempat mereka, dan mereka pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka kuat berani bertindak lagi melakukan firman. Jadi memberi waktu kepada Tuhan. Yang kedua, berdoa. Jadi kita sudah ada buat saat teduh, dua pagi, saudara bikin kubu doa, dua puasa hari Sabtu. Nah itu adalah memberi waktu khusus. Ya, Tuhan meminta murid-murid jangan pergi dulu setelah Yesus naik ke surga. Tunggu di Yerusalem. Lalu mereka sehati, nantikan janji Bapa. Mereka di sana memberi waktu, mereka berdoa. Dan 10 hari setelah itu mereka mengalami Tuhan lewat Roh Kudus hadir dalam hidup mereka. Jadi harus memberi waktu dengan cara beribadah kebaktian seperti ini dan lain. Yang kedua, berdoa pribadi maupun bersama. Yang ketiga, saudara harus punya waktu dalam mendengar firman. Dalam ibadah ada mendengar firman, dalam saat teduh saudara membaca Alkitab. Jadi saudara harus punya waktu khusus dengan firman Tuhan. Ya. Karena di mana firman datang, Roh Kudus juga di sana. Tidak bisa dipisah ya. Penuh firman itu membuat kita penuh Roh Kudus. Jadi harus punya waktu dengan firman. Baca Alkitab, renungkan, khotbah, apluta, dengar khotbah, semua yang berhubungan dengan firman, saudara harus punya waktu. Haleluya. Itu saudaraku, punya waktu dengan Tuhan dengan cara beribadah, berdoa, membaca, renungkan firman. Haleluya. Itu yang ketiga. Lihat dulu Wahyu 3 ayat 10. Wahyu 3 ayat 10 saya baca begini. Karena engkau menuruti firmanku, itu saya sudah beritahu tadi 3 hal ya. Lalu dikatakan tekun menantikan aku, punya waktu dengan Tuhan. Menantikan berarti memberi waktu. Berdoa itu kita sedang menantikan Tuhan. Ya. Kebaktian itu sedang kita menantikan Tuhan berbicara, menjawab doa kita. Berdoa juga seperti itu. Tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Virus corona apalagi nanti akan datang, yang berhubungan juga dengan resesi ekonomi dan sebagainya. Tapi Tuhan bilang kepada yang menuruti firman-Nya, yang memberi waktu pada Tuhan, tekun menantikan aku, Tuhan bilang aku lindungi kamu. Seluruh dunia kena pencobaan, tapi Tuhan melindungi kita. Maka genaplah nanti pengalaman kita, walau 1000 rebah di sisi kiriku dan 10.000 di sisi kananku, itu tidak menimpa aku hanya menonton. Karena apa? Tuhan melindungi. Semua firman yang sudah dinubuatkan tentang dunia ini akan terjadi. Tetapi ada khususnya bagi orang
yang menuruti firman Tuhan, terus beri waktu pada Tuhan, tekun menantikan aku. Itu poin yang ketiga tadi. Tuhan bilang, aku pun akan melindungi kau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Virus corona sekarang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Haleluya. Haleluya. Jadi yang pertama tadi, untuk kita setiap hari mengalami Tuhan, dipenuhi Tuhan, belajar dipimpin Tuhan. Yang pertama kita harus buka hati, pikiran pada Tuhan, pada firman, pada Roh Kudus. Yang kedua, kita harus menyucikan diri setiap hari, jangan sampai hidup dalam dosa. Cepat bertobat, minta darah Yesus mengampuni, nyucikan dan darah Yesus mengampuni. Sebab tanpa kekudusan tidak melihat Tuhan. Berbahagia orang yang sejatinya, mereka akan melihat Tuhan. Lalu yang ketiga, kita harus memberi waktu khusus dengan Tuhan. Ibadah, doa, baca renungan firman. Haleluya. Dengan cara ini Tuhan akan bekerja. Haleluya. Berarti ada 3 ya. Contoh kita sudah lakukan sebelum malam. Kan gara-gara kita lakukan sebelum malam, ya, apalagi malam ke-9 saya bilang, saudara siapkan diri, udah penting doa puasa kamu terakhir besok supaya kamu dipenuhi Roh Kudus. Ada yang memang rindu hal itu, menunggu, menantikan hal itu terjadi. Lalu mereka menuruti firman, mereka lakukan, mereka siapkan diri, sehingga malam terakhir, malam puncaknya, malamnya khusus dari hari-hari sebelumnya ketika kita berdoa. Haleluya. Jadi kasih banyak waktu, nantikan Tuhan. Tuhan tidak bekerja tanpa alasan. Ya, Tuhan bilang mendekatlah kepadaku, maka Dia mendekat kepada kita. Jadi alasannya Dia dekat sama kita karena kita mau mendekat. Barang siapa haus, baiklah datang padaku dan minum. Karena alasan haus, untuk kasih minum. Berusahalah sungguh-sungguh mengenal Allah, maka Tuhan pasti datang. Nah, karena sungguh-sungguh berusaha mengenal Tuhan, alasannya itulah Tuhan datang. Karena alasan kita melakukan perintahnya dan tekun menantikan Dia, alasan itulah membuat kita diistimewakan. Aku lindungi kamu atas segala pencobaan yang datang atas dunia. Jadi virus corona akan lanjut lagi. Ya, 5 tahun yang lalu rupanya Bill Gates sudah bilang tentang virus corona. Nggak tahu, tak ikut dia di situ. Mereka ya saya itu nggak tahu. Dan beberapa pakar bilang ada lagi virus yang baru sudah muncul lagi. Yang hebatnya saudaraku, secara mental dan iman, banyak orang takut. Ini bahayanya. Ya, dan memang ada unsur politik, ada unsur ekonomi di dalamnya. Makanya kaya raya orang-orang yang menggunakan kesempatan ini. Dan setiap negara mengeluarkan uang puluhan triliun untuk menanggulangi. Ya, bahkan yang tidak kena corona pun dibilang corona supaya dapat uang. Ya, disengaja dikondisikan supaya mati dan kena corona supaya mereka dapat uang banyak sekali. Bahkan ada, saya lihat beredar di Facebook, di som anaknya supaya diakui bahwa bapaknya kena corona, tapi dia dikasih uang sekian. Lalu nanti direpot lah, lalu diekspos lah. Kalau orang men-share kan, mana nggak tahu, nah ketakutan ini lebih hebat daripada virus corona sebenarnya. Ya, tapi dalam postingan saya ini ada beberapa negara tak dipakainya prokes-prokes itu. Tak ada corona sama orang. Nah, kenapa itu? Tapi
kebetulan memang mereka pun adalah orang-orang di situ, ya kan? Jepang nggak parah kita dengar itu. Kota di sini dari TK dan belajar di Islam terus, ya kan? Dan mereka juga orang yang realistik, nggak gampang dihasut, takuti. Nah, jadi negara-negara yang gampang ditakuti, nah itulah. Jadi kurasa banyak mati karena virus corona sakit tahun. Orang dimasukkan dia ke rumah sakit, biasanya nggak boleh orang, kan takut dari sini. Makannya pun tak beres, diurus pun tidak. Ya akhirnya yang memang udah lemah, tambah lagi kita takuti virus corona, yang mati di situ. Maka lebih bagus, iya dikasih masker lagi. Karena aku nggak setuju sudah pakai masker ini. Karena aku dulu aku belajar kalau kita menghembuskan nafas itu CO2 itu racun. Ya tapi ya nggak tahu lah. Ini bikin aku susah. Tapi kalau memang dekat kita dengan orang karena corona atau kena TBC atau jangan masuk ke tanah sebentar atau kena abu kan. Kalau tiap hari kita sampai di rumah pun lah. Iya. Tapi intinya kalau kita kuat ininya, apalagi ada orang bilang kalau kita sudah pernah kena sekali dan sembuh sendiri tanpa obat, udah kita kebal. Ada dulu jemaat kita di sini, anaknya bolak-balik sakit stem. Gara-gara itu dia jadi jemaat kita. Asal kita doakan sembuh, sakit stem lagi, asal doakan sembuh. Pendeta doakan sembuh, akhirnya pindah sama kita. Saking seringnya stem, sakit, berapa tahun belum bisa jalan. Tapi bukan jemaat kita lagi sekarang ya. Jadi heran aku melihat protektif sekali ibunya ini menjaga anak. Kalau sudah sore udah pakai apa? Pakai kaos putih, pakai jaket itu, apalagi hujan. Wah, udah tutup semua sampai tak ada angin lagi masuk. Jadi pernah saya di rumahnya, datanglah hujan. Belum datang hujan ditutupi semua. Nah. Kenapa? Bilang ini asal kena angin itu terus sakit ini. Gua jarilah dia. Enggak. Lain kali jangan, supaya dia belajar melatih tubuhnya. Tubuh ini kan harus dilatih tubuhnya. Nanti kalau hujan kapan-kapan suruh dia mandi hujan. Gak apa-apa itu Pak, gak apa-apa. Siap mandi hujan sampai suruh makan dia di rumah, mandi makan. Pergi suruh dia akan main bola di hujan itu. Saya bilang, iya Pak, iya. Dia dilatih alam itu dia, tapi begitu pulang. Yang masalahnya adalah anak-anak kita udah capek main-main, rupanya kurang makan, ketipus lah dia nanti larinya kan. Nah, jadi siapa main-main dia suruh mandi, kasih makan di rumah, udah. Lama-lama itu ya, dilatihnya gitu. Bebas serangan nggak ada sakit, malah sembuh. Karena daya tahan tubuhnya ini, dia nggak takut angin. Apa yang kau kuatkan, kau takutkan itu menimpa. Nah ketakutan ini udah virus dari setan ini. Senjata setan paling ampuh sekali ketakutan. Makanya penakut masuk neraka. Iya kan? Wahyu berapa itu? 21:8. Penakut masuk neraka. Dia ada sih. Urutan pertama pula itu. Iya, penakut. Wahyu berapa tuh? Saya bilang 21 ayat. Iya. Haleluya. Jadi habis baterainya ini. Iya. Wahyu 21 ayat 8. Baca dulu kuat, siapa yang bisa buat suaranya? Cepat. Baca kuat dulu. Tapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang keji, orang-orang yang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah
pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nomor 1 Pak, barisan pertama. Kalau ada berbaris masuk neraka, nah penakut ini barisan pertama depan. Iya. Takut yang gak masuk neraka, takut akan Tuhan. Baru takut yang manusiawi biasa. Misalnya gini, ya datang ular sendok, takut biasa. Tapi kalau seperti takut, gelap takut, lewat kuburan takut, dan takut jangan-jangan udah kena corona, jangan-jangan semua. Khawatir itu mereka-reka yang tidak belum terjadi tapi sudah direka-reka bahwa itu adalah benar. Hati-hati kan? Alkitab mengancam apa yang kau takut, kau khawatir itu yang mendatang menimpamu. Jadi banyak orang kena penyakitan, orang kena virus corona karena takut. Tidak percaya, ya jelas orang tidak percaya Yesus, tidak percaya firman, jelas masuk neraka. Jadi penakut, jangan penakut ya. Tapi Roh Kudus memberi roh keberanian, bukan roh penakut. Haleluya. Haleluya. Jadi kayak mana cara mengusir ketakutan? Maka jawabnya begini, saya kasih analogi. Bagaimana caranya supaya ruang ini jangan gelap? Hidupkan lampu. Bagaimana caranya supaya kita jangan takut khawatir? Hidupkan imanmu. Caranya bagaimana? Baca renungkan firman. Iman timbul dari. Jadi gak boleh udah gelap terang. Gak bisa. Hidupkan aja lampu, hidupkan aja imanmu. Iman timbul dari mendengar firman. Haleluya. Jadi yang penakut dari percaya. Haleluya. Kalau sudah percaya, jadilah seperti iman. Kalau penakut, takut, khawatir, jadilah seperti yang takut, khawatirkan. Makanya saya di awal virus corona bulan 3, saya susun khotbah mengalahkan setan dan virus corona. Itu ada di YouTube, itu nggak tahu masih ada ini yang karena banyak dihapus di YouTube saya gara-gara salah apa ya setting. Iya, saya kasih tahu. Ya, artinya yang saya bawa di situ jangan sampai takut. Iya. Puji Tuhan, tak ada yang kena virus corona. Haleluya. Dari 8 gereja itu nggak ada. Penyakit yang lain yang kenanya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang membuat kita nanti akan mantap ke depan. Asal kita saudaraku mengalami Tuhan, terus dipimpin Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi buah kuasanya dengan 3 langkah tadi. Pertama, buka hati pikiran kepada Tuhan firman Roh Kudus. Yang kedua, beribadahlah, beri waktu sama Tuhan ya, dengan ibadah, dengan doa, dengan baca renungan firman. Iya, menguduskan diri setiap hari, menyucikan diri setiap hari. Poin kedua. Nomor 3, beri waktu khusus dengan Tuhan. Nah, saya percaya kita akan belajar dan terus dipenuhi, terus mengalami Tuhan setiap hari. Haleluya. Haleluya. Amin.